Halo Sobat Besi Official. Kali ini kita akan membahas apakah tato dosa bagi orang Kristen. Ada dua kubu yang berseberangan. Yang pertama dengan tegas melarang tato. Yang kedua memperbolehkan tato sebagai bagian dari ekspresi iman. Namun, sebagai orang Kristen, kita tidak pernah berpegang kepada apa kata orang, tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi topik kita sebenarnya adalah apakah tato diperbolehkan di dalam Alkitab? Kami tidak akan menghakimi apakah tato itu benar atau salah. Kami hanya akan menyajikan apa yang sesungguhnya Alkitab katakan. Sebenarnya, dalam Alkitab tidak ada perintah atau larangan yang langsung tentang tato modern seperti saat ini. Tapi Alkitab menyediakan prinsip kebenaran yang abadi, yang dapat menuntun setiap orang percaya untuk mengambil kesimpulan akan segala sesuatu. Yang sering kali menjadi awal titik perdebatan adalah tato dipercaya sebagai media penyembahan berhala. Hal ini diambil dari Imamat 19 ayat 28. Janganlah kamu menggores tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Sepintas, ayat ini terdengar sangat jelas melarang kita untuk membuat tato. Namun untuk memahami sebuah ayat secara benar, kita harus memahami latar belakang dan konteksnya. Perintah ini diberikan kepada bangsa Israel, karena pada masa itu, di Israel, marak penyembahan berhala, dan ritual yang berkabung yang menggores tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh budaya orang Kanaan dan Mesir yang seringkali menandai tubuh mereka sebagai bentuk pengabdian pada dewa-dewa, dan bagian dari ritual kematian. Oleh karena itu Tuhan memanggil Israel untuk menjadi umat yang berbeda, yang kudus, dan menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi inti dari Imamat 19 ayat 28 bukan tentang larangan menggores atau menorehkan tinta di kulit, melainkan tentang hal yang melatar belakanginya, yaitu penyembahan berhala. Orang-orang yang percaya bahwa tato diperbolehkan jika tidak memuliakan ilah lain atau berhala, atau memuliakan dosa yang bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Namun bukan itu saja. Beberapa ayat yang seringkali menjadi acuan untuk menentukan tato benar atau salah dalam iman Kristen adalah 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Pada masa itu di Korintus banyak sekali kuil-kuil pagan dan budaya yang bertentangan dengan iman Kristen. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh orang Kristen bukan lagi milik mereka sendiri yang bisa digunakan sesuka hati. Tubuh orang percaya telah ditebus oleh pengorbanan Kristus kayu salib dan kini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sama seperti bait Allah yang pada masa lalu disucikan untuk Tuhan. Demikian pula tubuh kita. Ini berarti setiap keputusan tentang tubuh kita, termasuk penampilan, pakaian, harus diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan. Dengan pandangan ini, banyak orang percaya justru membuat tato di tubuh mereka sebagai bagian dari upaya untuk mengingat Tuhan, memuliakan dan lambang kebanggaan bahwa mereka orang Kristen. Tak sedikit orang yang membuat tato salib di tubuh mereka sebagai lambang kebanggaan bahwa mereka orang Kristen. Dan upaya ini mereka lakukan juga untuk memuliakan Tuhan. Sebagian lagi membuat tato ayat-ayat favorit mereka di tubuh mereka. Saya pernah melihat seorang membuat tato di lengannya bertuliskan Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin mungkin itu adalah ayat favoritnya dan mungkin ayat itu juga yang menguatkannya. Ayat lain yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam masalah tato pertatoan adalah Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi beberapa orang beranggapan perintah membuat tato dalam iman Kristen harus mempertimbangkan pendapat orang tua. Jangan sampai ketika orang tuamu tidak suka kamu bertato, kamu justru memaksakan kehendakmu.
Bila kita melihat komunitas yang lebih besar lagi, kita merujuk pada 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu jangan sampai menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi berdasarkan ayat ini, kita dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan komunitas kita. Berdasarkan ayat ini, kita tidak boleh egois dan mementingkan diri kita sendiri. Jika tato Anda berpotensi untuk menjauhkan orang dari Kristus dan menganggap Kristus sebagai hal yang negatif, maka Anda perlu mempertimbangkan tato Anda secara mendalam. Jangan sampai tato yang Anda buat menjadi batu sandungan buat orang untuk mengenal Kristus.